Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas tentang beberapa perkara yang berhubungan dengan tata cara menguburkan dan bagaimana menghormati kuburan. Yang sudah kita bahas yaitu disunnahkan untuk menggali kuburan dengan keadaan yang dalam, kemudian lebar mencukupi, dan menurut jumhur ulama sekurang-kurangnya bisa yakin terhindar dari gangguan binatang buas dan tidak mengeluarkan bau. Dalam mazhab Syafi'i, kedalaman kuburan, juga dalam pandangan mazhab Hambali, yang paling bagus itu kedalaman kuburan adalah sekira-kira kalau orang berdiri lalu dia mengangkat tangannya, maka sedalam atau setinggi tangan yang diangkat itulah kedalaman kuburan yang paling bagus. Jadi ukurannya sama seperti 4 zira' setengah atau 2 meter 20 cm. Itu kedalaman kuburan yang paling bagus dan yang paling sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Nanti dalam mazhab Hanafi itu baru sedada, seukuran dada, seukuran dada orang yang berdiri. Mazhab Maliki itu tidak menentukan, namun hanya mengatakan sekurang-kurangnya bisa menghilangkan bau. Maka tidak mesti terlalu dalam, itu tidak mengapa. Baik, kemudian kita juga sudah bahas setelah membuat lubang galian, maka disunnahkan membuat lahat. Disunnahkan membuat lahat. Lahat itu lubang yang kedua seukuran tubuh jenazah di samping galian tadi, di sebelah bahagian sebelah di dalam lubang tadi. Tentu disesuaikan kemana arah kiblat waktu ditidurkan jenazah. Kalau tidak bisa buat lahat karena tanahnya longsor, maka baru disunnahkan untuk membuat syak. Syak itu membuat lubang di tengah-tengah galian tadi. Jadi bukan di bahagian samping, tapi di tengah galian. Itu kalau tidak bisa membuat lahat.
Namun yang lebih utama adalah membuat lubang lahat. Kemudian disunnahkan ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan, maka sunnah memasukkannya dari arah kaki kuburan. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan, sunnah memasukkannya dari arah kaki kuburan, tapi yang dimasukkan adalah kepala jenazah lebih dahulu. Selama ini kebanyakan orang memasukkan jenazah ke dalam liang melalui samping kuburan. Dan itu yang terjadi. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja memasukkan jenazah dari arah samping kuburan. Tapi yang disunnahkan berdasarkan riwayat dari Nabi, menyorong jenazah kepala lebih dahulu yang dimasukkan dari arah kaki kuburan. Jadi kalau kuburannya nanti bagian mana yang menjadi tempat kaki jenazah, dari situ dimasukkan. Tapi yang disorong adalah kepala jenazah duluan. Dan ini berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW memasukkan atau menyuruh memasukkan jenazah min qibali rijail al-qabr, dari arah kaki kuburan sambil membaca bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu bacaannya. Jadi ketika kita sorong jenazah ke dalam, baca, orang yang mengangkat, menyorong, membaca bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang kekal lagi. Jadi kan yung telawud ni. Kita kadang-kadang mengikuti aturan secara ikut-ikutan. Nah, kira yang salah keagamaan tu. Jadi kadang-kadang yang memberitahu keadaan itu pun tidak mengikuti apa yang disunnahkan di dalam kitab. Jadi setelah baca kitab, waktu mengurusi jenazah, versi dia bukan versi kita. Itu penyakitnya, Pak. Sehingga banyaklah amalan yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, jadi itu salah satu contoh yang sudah jarang sekali saya lihat, yaitu memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Jadi semuanya menggotong dari samping. Boleh, tapi yang lebih utama mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian siapa yang menyambut jenazah di dalam kuburan itu, kita juga sudah bahas. Dan saya ulang dulu sedikit, karena kemarin banyak yang mungkin tidak bisa hadir karena pertemuan pertama biasanya mahasiswa banyak absen, masih di kampung kan. Jadi saya ulang dulu. Lalu siapa yang menunggu di kuburan? Kalau jenazahnya laki-laki, siapapun boleh, siapapun boleh. Kalau jenazahnya laki-laki, yang menyambut jenazah itu di dalam, dari kerabatnya, dari saudara-saudaranya, satu kampung atau siapa saja boleh. Walaupun yang lebih utama adalah keluarganya. Tapi kalau jenazahnya perempuan, maka yang menyambut jenazah itu ke dalam kubur itu adalah orang-orang yang punya hubungan mahram dengan jenazah tersebut. Kalau jenazahnya perempuan, yang menyambut jenazah itu dari dalam kubur. Kok dari dalam kubur? Dari bawah kubur.
itu adalah orang yang punya hubungan mahram dengan si perempuan. Karena berhubungan dengan memegang jenazah tersebut. Karena perempuan itu di masa hidupnya pun tidak boleh dipegang-pegang kecuali yang punya hubungan mahram. Ya, salaman, sentuhan. Bahkan kalaupun seandainya itu tidak bisa dilakukan, maka carilah orang-orang yang betul-betul bisa menjaga kemuliaan si perempuan. Jadi baik barang kalau jenazah perempuan begitu disorong ke dalam kubur, tak boleh langsung sambut ramai-ramai kayak sambut barang. Yang satu pegang sana, pegang sini. Itu yang dipegang itu tubuh yang dimuliakan Allah dari mulai sejak lahir sampai di akhirat. Yaitu tubuh seorang perempuan. Jadi Allah memuliakan sampai waktu meninggal pun masih dipaksakan harus pakai jilbab. Kalau tidak pakai jilbab ketika mengkafankan, maka berdosalah orang yang mengkafankannya. Itu perempuan. Makanya perempuan yang paling kurang ajar, kurang ajar, bahasa Indonesianya, daju, itu yang belum menikah sudah disentuh-sentuh oleh orang. Rasulullah mengatakan, ada 3 kelompok perempuan yang haram surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Siapa mereka? Yaitu mereka yang memakai pakaian tapi telanjang. Ya, memakai baju ketat, celana ketat, itu haram surga. Kalau suaminya membiarkannya, maka sesuaminya digiring olehnya ke dalam neraka. Karena ada TV, ada tipe suami takut istri. Istri pakai baju ketat, suami tidak berani bilang. Karena sudah pernah dulu dibilang sekali, dihantam sama istrinya pakai balok. Berat tak banget yang lakukan. Jadi hati-hati itu, membiarkan istri memakai celana ketat, baju ketat. Itu haram surga baginya dan bagi suaminya. Kan sayang sekali kalau suami Masya Allah salat 5 waktu, tapi istri dan anak gadisnya telanjang di depan rumah. Ya. Ini menunjukkan marahnya Allah kepada perempuan. Belum mati saja sudah menghancurkan kehormatannya. Padahal Allah sangat menjaganya. Ya. Ini peringatan keras. Bukan bagi si istri itu saja, bagi kita yang berkuasa untuk memaksa mereka untuk berbuat baik dengan pakaiannya. Itu contoh. Makanya sampai dipegang pun tidak boleh ketika menurunkan jenazah, kecuali orang-orang yang punya hubungan mahram dengannya. Lalu ada salah satu hadis sebagai tambahan, di antara mahram, di antara orang yang menurunkan atau menyambut jenazah dalam kuburan itu juga disuruh berjaga-jaga. Tapi ini bukan haram, disuruh berjaga-jaga sebaiknya orang-orang yang tidak melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Ini syahidna binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala al-qabr faraitu 'ainaihi tadma'an. Jadi ketika meninggalnya anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena anak perempuan Rasulullah seperti Ummi Kalsum itu lebih dahulu meninggal daripada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah ketika ingin memasukkan jenazah putrinya ke dalam kubur, dia bertanya kepada kerabat-kerabat yang mahram-mahramnya,
hal fikum min ahadin lam yuqarif al-lailah? Siapa di antara kalian yang tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri? Ya, pertanyaan Nabi, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri? Ya, lalu kemudian ya, ada salah seorang sahabat yang punya hubungan kerabat menjawab, ana ya Rasulullah qali. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'anzil fi qabriha. Baik, kamu saja yang turun ke bawah. Ya, makanya ini juga dikuatkan oleh hadis yang lain riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik, anna Ruqayyah lamma matat, yang meninggal Ruqayyah, yang meninggal saat itu Ruqayyah. Ketika meninggalnya Ruqayyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul qabr rajulun qarafa ahlahu al-lailah. Jangan masuk ke dalam kuburan orang yang tadi malam berhubungan suami istri, walaupun sudah mandi junub. Nah, ini nanti waktu disyarah oleh para ulama, maksudnya karena dua perkara ini dua perkara yang berlawanan. Yang satu hubungannya dengan nafsu walaupun halal, yang satu hubungannya dengan memutuskan nafsu. Jadi jangan sampai, kata Rasulullah, orang yang baru melampiaskan nafsunya mengantarkan orang yang diputuskan nafsunya oleh Allah. Tapi ini bukan haram. Dalam timbangan para ulama, terutama mazhab Hambali, makruh kalau yang turun orang yang baru berjunub. Begitu. Oh, tapi tidak ada orang lain Ustaz, semuanya berjunub, bagaimana buku? Jadi ini salah satu yang disebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya disunnahkan juga bagi setiap yang hadir ketika sudah selesai penguburan, ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, sebelum diuruk tanah ke dalam, maka disunnahkan bagi setiap yang berhadir di tempat itu untuk mencampakkan tiga bongkah tanah, digenggam tanah 3 kali, campakkan ke arah bahagian kepala jenazah. Sunnah. Siapa saja, dimulai dari ahli keluarga, ambil tanah sedikit, ini kan belum diuruk tanahnya, tapi jenazah sudah ditutup dengan papan di dalam liang lahat. Nah, sunnah untuk setiap orang atau terutama ahli keluarga, ambil genggam tanah 3 kali, campakkan ke arah bahagian kepala, bukan ke kepala si jenazah. Bukan lempar kepala jenazah, ke bahagian area kepala jenazah. Nah, jadi jangan sampai dicampak ke kepala seakan-akan menunjukkan kebencian. Kalau yang matinya si Luhut boleh. Jadi nanti dalam kamera ditin saja, tin begitu. Mana tak boleh ya. Jadi ini sunnah. Sunnah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah summa atal mayyit fahassa alaihi min qabli ra'si salasan. Rasulullah kalau sudah menyelesaikan atau mensalatkan jenazah, lalu kemudian beliau ketika menguburkan mencampakkan 3 genggam tanah ke arah area kepala jenazah. Baik, kemudian setelah dikuburkan disunnahkan yarfa' al-qabr qadra shibrin, disunnahkan meninggikan kuburan sekira-kira sejengkal. Meninggikan itu tanahnya dibuat gundukan sekira-kira sejengkal. Dan itu lebih utama daripada meratakannya. Kenapa lebih utama? Untuk membuat tanda bahwa itu kuburan. Jadi sehingga orang begitu tahu itu kuburan, dia
akan menjaga dan beradab dengan kehormatan kuburan. Tapi kalau diratakan, bisa jadi orang tidak tahu itu kuburan. Berbeda dengan kuburan yang sudah diletakkan di area khusus. Nah, itu tidak perlu dibuat gundukan pun tidak apa-apa. Nah, misal kita tahu ini pemakaman, itu sebahagian ulama mengatakan bahwa diratakan pun tak mengapa. Makanya kuburan Baqi' Madinah itu rata. Sebagian rata, cuma ada batu di kepala. Nah, itu tidak apa-apa juga. Tapi kalau area yang bukan khusus, yang orang tidak tahu itu kuburan, maka lebih baik tinggikan sejengkal. Baik. Kemudian memberi tanda setelah ditinggikan sejengkal, memberi tanda ta'limul qabr bihajaril aw nahwi. Disunnahkan meletakkan batu sebagai tanda di kuburan. Di arah mana letakkannya? Inda ra'sih, di arah kepala. Dan ini perbuatan Nabi ketika menguburkan jenazah Utsman bin Mad'un. Ya. Nah, ini salah satu sahabat yang paling disayang Nabi juga, Utsman bin Mad'un. Beliau ketika meninggal, Nabi kemudian meletakkan batu di bahagian kepala dengan mengatakan, ta'allamu biha qabra akhi, supaya aku tahu di mana kuburan saudaraku ini nanti. Maksudnya kalau aku datang lagi supaya aku tahu bahwa inilah kuburan saudaraku. Jadi meletakkan batu itu sebagai penanda bahwa itu kuburan. Nah, kemudian nanti setelah dikuburkan, setelah diletakkan semuanya, nah, dibolehkan untuk menyiram air. Ya. Dibolehkan untuk menyiram air. Itu seperti yang sering kita lakukan, bawa cerih. Nah, itu di awal-awal itu ada sunnahnya. Namun kalau menyebarkan bunga, meletakkan bunga-bungaan, menabur. Nah, pada waktu menabur bunga itu, saya tidak tahu dari mana asal usulnya, wallahu a'lam. Yang ada kita disunnahkan menanam sesuatu dari batang pohon yang tidak besar sekali. Dan kata Rasulullah, ketika menanam menanam batang kurma di dua kuburan yang sedang disiksa, Rasulullah kemudian mengatakan, selama batang ini tidak kering, maka dia akan memohon untuk diringankan siksa bagi dua orang yang sedang disiksa ini. Jadi sampai segitunya kita membutuhkan pertolongan kepada makhluk lain kalau kita kekurangan amal. Jadi hati-hati, jangan sampai begitu kita meninggal, dengan batu kita bermohon-mohon, dengan pohon kayu kita bermohon-mohon, karena nggak cukup modal. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi ini salah satu sunnah menanam batang pohon di bahagian kepala atau kaki jenazah. Ya, diutamakan di bahagian kepala atau kaki juga boleh. Ya. Nah, makanya nanti dalam sebahagian kitab juga saya dapatkan makruh memangkas pohon-pohonan yang ada di area kuburan. Bersihkan boleh, tetapi makruh untuk dipangkah medum, Pak, habis medumnya makruh. Karena pohon itu ternyata dia pun bermohon kepada Allah untuk diringankan orang-orang yang di bawahnya. Nah, baik. Dan ingat kembali Bapak Ibu, pelajaran kita 2 minggu yang lalu bahwa usahakan jenazah tidak ditanam di area kuburan yang bercampur dengan orang kafir. Karena para ulama sepakat mengatakan siksa yang Allah berikan kepada orang kafir akan juga menyebabkan ketidaknyamanan orang-orang yang berada di samping mereka. Jadi ketika saya baca itu, saya mendapatkan sebuah kenyataan bahwa para ulama meyakini berarti ada hubungan antara kuburan dengan alam barzakh.
Walaupun kan kuburan itu cuma meletakkan jenazahnya, sedangkan alam barzah kan alam yang berbeda. Sama kayak kita keluar dari rahim ibu, masuk ke alam dunia, begitulah kita masuk ke alam barzah, berkumpul kembali, lalu di sana hidup, dikasih makan, kita bersenang-senang, dikasih makan, dikasih minum, fasilitas surga. Bagi orang saleh diberikan kasur sambil menunggu tiupan sangkakala. Jadi istirahat. Kita yang saleh istirahat. Nah, tetapi ternyata para ulama mengatakan tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan terganggu. Salah satunya adalah dikuburkan di area pekuburan orang kafir. Ketika disiksa orang kafir, mungkin sama seperti kita tinggal di samping tetangga yang selalu ribut rumah tangganya. Nah, jadi kita tinggal, kemudian tidur tidak bisa, lalu terdengarlah suara kulkas dibanting, terdengar suara lemari dihantamkan ke tembok sebelah dinding kita, lalu tak lama kemudian terdengar orang teriak, kesakitan, besok paginya kita dapatkan sudah dimutilasi. Nah, itu contoh, kita tidak bisa nyaman tinggal samping orang yang karu tapi-tapi. Mungkin begitu contohnya. Nah, jadi dia berhubungan erat antara kubur dengan alam yang baru. Mungkin bahasa lebih sederhana, kubur itu pintu menuju ke alam barzah. Jadi pintunya dari situ. Buktinya nanti di akhirat kita bangkit juga di kubur masing-masing. Bangkitnya dari kuburan masing-masing. Ya. Nah, itu ketika sudah tiupan sangkakala kedua. Baik. Kemudian sedikit lagi. Yukrahu tajsis al-qabr wal bina. Makruh hukumnya untuk mengecat kuburan, wal bina, dan membangun bangunan di atasnya. Makruh. Yang dimaksud dengan tajassis atau tabiid atau tidak, itu yang dimaksud dengan tajassis adalah mengecat, mengecat sesuatu yang menjadi penutup kuburan. Juga wal bina alaihi kaqubbatin, juga makruh hukumnya membuat kuburan itu seperti bangunan, seperti membuat kubah, atau baitin, atau seperti membuat rumah. Dan itu disebutkan melalui hadis riwayat Muslim. Tapi seandainya bangunan itu dibuat lil mubahat, mubahat itu untuk berbangga-bangga, atau masbalah, yaitu atau ardun musabbal, atau tanah yang dirampas. Jadi kita buat bangunan di atas kuburan saudara kita yang tanah samping-samping itu bukan hak kita untuk mengambilnya. Nah, itu semuanya bukan lagi makruh, tetapi fayuhram, haram, wa yuhdam, wajib dihancurkan kembali. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya layak kita jaga. Kalau seandainya mazhab Malik sampai mengatakan, seandainya seseorang berwasiat, kalau aku mati tolong buat bangunan di atas kuburanku, maka la tunfazu wasiyatuhu, jangan didengarkan, artinya wajib dilanggar wasiat tersebut. Dan ini yang paling banyak pemandangan hari ini, pegot, apalagi kalau kita anggap dia punya kedudukan, maka lalu kita buat kuburan dengan bangunan tertentu. Ini yang salah bukan orang yang dikuburkan, tapi orang-orang yang kemudian mencoba untuk membuat kuburan itu menjadi sebuah bangunan. Ya. Jadi saya tidak melihat adanya pengecualian di sini, Pak. Ya. Tidak melihat adanya pengecualian kalau seandainya orang yang punya jabatan atau punya kedudukan lalu dibolehkan. Wallahu alam, saya tak mendapatkan di bacaan itu untuk membolehkannya. Kuburan Nabi itu pada dasarnya
tidak ditutup. Karena Nabi memang keistimewaan beliau dikuburkan di dalam rumahnya. Itu pun berdasarkan pandangan, berdasarkan perkataan beliau sendiri, semua para nabi dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Sehingga langsung Abu Bakar mengambil kesimpulan kuburkan Nabi di bawah kasurnya sendiri. Ya, karena di situ beliau meninggal. Jadi kebetulan berada dalam rumah. Jadi sudah duluan ada rumah baru ada kubur, bukan kuburan ini baru ada rumah. Nah, kemudian kuburan Nabi ini ketika terjadi mengalami beberapa kali penjagaan, Pak, dari Bani Abbasiyah, kemudian dari beberapa sultan, itu untuk menjaga agar kuburan Nabi tidak diganggu. Dan terakhir, ketika diperluas Masjid Nabawi, ketika diperluas, otomatis karena rumah Nabi dengan Aisyah di samping mihrab, ketika itu pemerintah setempat memakai pembatas setinggi 5 atau 6 meter. Kalau tidak salah 6 meter, Pak. Tembok itu pemisah antara masjid dengan kuburan. Jadi akhirnya kita tidak bisa lagi sama sekali melihat kubur Nabi. Dan di balik tembok itu ada 4 lapisan lagi, Pak. Jadi 4 lapisan lagi kain-kainnya itu. Jadi yang kita ngintip kalau Bapak umrah, yang diberitahu cuma posisi. Ada 2 lubang, ada 3 lubang, 1 lubang besar, 2 lubang kecil. Itu lubang besar itu maksudnya di situ tentang dengan itulah kuburan Nabi. Lubang sebelah kanan, itu Abu Bakar. Lubang sebelah kanannya lagi itu Umar. Ada orang mengira kalau ngintip dari lubang itu nampak kuburan. Dah. Itu cuma tanda. Tidak nampak juga. Nampak di dalam hijab panjang, Pak, warna hijau. Jadi tidak ada seorang pun yang diizinkan kecuali orang-orang yang dianggap mulia, dan itu jarang sekali diizinkan. Beda dengan melihat Ka'bah, Pak. Kalau melihat Ka'bah biasanya petinggi-petinggi yang datang dari negara Muslim itu diizinkan masuk ke Ka'bah. Pulang dari Ka'bah langsung ditangkap. Biasanya begitu. Itu siapa yang Perdana Menteri Malaysia yang sebelum ini, Tun Abdul Razak, dari Makkah, habis masuk Ka'bah langsung ditangkap karena ketahuan korupsinya. Ini yang bapak kita yang sedang berkuasa sudah masuk juga ke Ka'bah, nanti kita lihat hasilnya. Tapi bisa jadi tidak ditangkap selama masih ada paman di dalam mahkamah, tidak ditangkap. Mudah itu, karena kunci kesuksesan ada 3: usaha, doa, dan orang dalam. Baik, berikutnya bercuti. Lalu juga makruh untuk al-kitabah al-qabr, fa makruhatun indal jumhur. Nah, ini yang menarik. Jadi kita mungkin banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya dalam syariat tidak dibolehkan. Kategori makruh itu tidak haram tapi tidak disukai oleh Allah dan Nabi-Nya. Jadi termasuklah makruh melakukan al-kitabah al-qabr, menulis-nulis di atas kuburan. Fa makruhatun indal jumhur, bahkan makruhnya ini di sisi jumhur ulama makruh. Baik yang ditulis sawaun ismi sahibihi aw ghairi. Baik yang ditulis itu nama dari si jenazah atau selain itu. Inda ra'sih am fi ghairi. Baik yang ditulis di sisi kepala kuburan atau di sisi yang lain. Nah, jadi jumhur ulama makruh. Ditambah oleh mazhab Malik, wa tuhramu 'indal Malikiyah kitabatul Quran 'alal qabr. Mazhab Malik mengharamkan untuk menulis kalimat-kalimat Al-Quran di atas kuburan. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah an tajsis al-qabr wa ayyaktuba 'alaiha wa ayyabni 'alaiha. Menurut Imam Malik, ada hadis dari Jabir bahwa Rasulullah melarang menulis-nulis Al-Quran
di atas kuburan, dan mengecat kuburan atau membangun seperti bangunan di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebenarnya pengharaman ini, larangan ini kuat sekali ya Pak. Anehnya orang hari ini malah itu yang dilakukan semua, pun kebuka bangunan deh. Habis itu kemudian dia cat. Menyohana catnya nah nasah barang. Lalu kemudian ambil batu nisan, buat batu nisan, tulis. Kan? Jadi sebenarnya semua itu ternyata terlarang. Kalau kita lihat dari masa Nabi, memang tidak ada tulisan apapun. Bapak kalau pergi ke Baqi', karena Nabi dulu kan semua jenazah dibawa ke Baqi', dibawa ke Baqi'. Jadi kuburan penduduk Madinah Baqi'. Kalau di Mekah di Ma'lam. Itu kalau kita datang, kita keliling, memang tidak satu pun dari dulu yang pernah melakukan perkara yang memang larang dengan Nabi. Mulai dari bentuk kuburan tidak ada bangunannya, cuma ada gundukan tanah sama batu saja. Kemudian tidak ada pengecat apapun, tidak ada tanda ini kuburan siapa, tidak ada batu nisan yang menuliskan Utsman bin Affan. Makanya sampai hari ini orang tidak tahu di mana kuburan sahabat-sahabat yang dikuburkan di Baqi'. Seperti Utsman, tidak ada yang tahu di mana kuburan Utsman. Artinya di Baqi' itu kuburan-kuburan para sahabat cukup banyak, Pak. Tapi tidak ada yang tahu. Dulu kami waktu masih muda-muda, sekarang masih muda juga. Dan waktu kami menuju ke Mekah dari Mesir itu, kami diberikan bekal, memang itu rahasia di antara mahasiswa. Ada map peta Baqi'. Peta Baqi' itu untuk mengetahui di mana Aisyah, di mana sahabat Utsman, di mana itu ada petanya dari pintu masuk. Jadi kami tahu, walaupun tidak ada itu di sisi pemerintah ada itu. Cuma tidak dikasih tahu ke yang mana. Makanya sampai hari ini kita masuk cuma lihat batu saja. Padahal di situ sahabat-sahabat terbaik di Baqi' tersebut. Nah, sampai sekarang masih begitu. Jadi itu bukan bentukan Arab Saudi. Keadaan begitu, tidak, dari dulu memang sudah begitu. Hari ini kita buat batu nisan, lalu kita buat nama, tanggal lahir, kemudian tanggal meninggal, nomor NIP, NPWP, nomor KTP, lengkap data. Nah, tapi perlu ada catatan. Ini belum habis saya bacakan. Bapak jangan gelisah dulu. Baik rencana ni cabut adanya mandu malinyo. Ini ada sedikit penjelasan dari mazhab Hanafi yang menyebutkan waqala al-Hanafiyah la ba'sa bil kitabah 'ala al-qabr in ihtija ilaiha hatta la yazhabu al-athar wa la yamassihinna. Jadi kata mazhab Hanafi, tidak mengapa kalau tujuan ditulis di batu nisan itu, membuat tulisan di batu nisan, tidak mengapa kalau tujuannya supaya tidak hilang tidak hilang petunjuk mana kuburan saudara kita itu. Jadi jangan sampai begini, kita tidak tahu lagi. Jadi ini karena perkaburan umum, sehingga kita waktu mau ziarah tidak tahu lagi yang mana punya saudara kita, punya nenek kita tidak tahu. Di saat itu ada pengecualian. Bahkan disebutkan di sini li'anna nahi anha wa insaha. Jadi walaupun terlarang di saat khusus, tetapi kalau itu kejadiannya, maka masih dibolehkan. Dan ini pernah dilakukan di banyak tempat oleh kaum muslimin. Fa inna a'immatal muslimin min al-masyriq ila al-maghrib maktubun 'ala quburihim. Jadi menurut kata pandangan para ulama menyebutkan banyak sudah orang yang mengamalkan menuliskan nama dan tujuan mereka adalah untuk memperjelas di mana kuburan saudaranya atau orang yang ingin diingat-ingatnya, maka tidak ada lain kecuali dengan menuliskan nama di batu nisan tersebut.
Tapi tidak boleh berlebihan, Bapak. Ini harus betul-betul sederhana. Jadi membuat rumah di kubur itu sederhana betul. Artinya rumah untuk orang meninggal itu sesederhana mungkin. Ya. Jadi jangan bermegah-megah pada kuburan. Karena itu kebiasaan orang-orang Yahudi memperindah kuburan. Bahkan kata Rasulullah, mereka mengambil kuburan-kuburan Nabi, kuburan-kuburan orang alim, lalu disembah oleh mereka. Ya. Oke, baik. Jadi ini yang dilarang berupa mengecat, membuat bangunan. Nah, bagaimana kalau cuma seandainya yang kita buat hari ini membatasi kuburan dengan batu bata? Kalau hanya sekedarnya saja, sekedar 1-2 batu bata yang kita buat selama ini, kan kita kadang-kadang pakai keramik sedikit di samping. Kalau tujuannya menandai kuburan itu agar orang tidak melangkahinya, karena kalau sudah ada penanda biasanya orang tidak masuk lagi ke dalam area tempat dikuburkan. Itu juga oleh sebagian ulama masih termaafkan dengan tujuan itu. Tapi tidak boleh tinggi, tidak boleh kira-kira yang membuat orang seakan-akan mengetahui ini sudah seperti mau buat rumah. Itu tidak boleh. Jadi tetap sesederhana mungkin untuk menguburkan jenazah dan bentuk kuburannya. Baik, kemudian disunnahkan juga di atas kuburan ditaburkan kerikil. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i langsung, ya mungkin beliau bersanad kepada yang para sahabat, annahu wada'ahu ada qabrin ibnahu Ibrahim. Rasulullah itu meletakkan kerikil-kerikil di atas kuburan anaknya Ibrahim. Nih. Ya, jadi ini dibolehkan untuk menabur kerikil di atas kuburan tersebut. Lalu la yajuzu ittikhazus sirat 'alal kubur. Enggak boleh membuat atau memberi cahaya di atas kuburan. Jadi sudah dikubur lalu kita pasang lampu yang tujuannya untuk menerangi kuburan dari luar, itu tidak boleh. Ya, la yajuzu ittikhaz as-sirat. Jangan beri cahaya apapun di atas kuburan. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim, la'ana Allah zawaratil kubur wal muttakhizina 'alaiha as-sirat. Terlaknatlah perempuan-perempuan yang mendatangi kuburan. Zawarat itu perempuan-perempuan yang berziarah. Nah, ini perempuan mana yang dilaknat oleh Nabi? Perempuan yang tidak kuat iman sehingga begitu sampai di kuburan sudah mulai meratap, ya, menangis, menyebut-nyebut lagi tentang suaminya, menyebut-nyebut kredit suaminya yang belum habis, lalu dia guling-guling di kuburan. Nah, itu terlaknatlah mereka. Ya, itu maksud Nabi. Wal muttakhizina 'alaiha as-sirat, juga terlaknat orang-orang yang menerangi kuburan dengan lampu-lampu. Ya, jadi ini perkara yang sebenarnya patut kita ketahui agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan yang terakhir, ya, makruh hukumnya ittikhazul masajid 'alal kubur. Makruh mendirikan masjid di atas kuburan. Ya, berdasarkan hadis qatalallahu al-yahud ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Allah suruh perangi orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masajid. Masajid itu tempat bersujud. Jadi makruh hukumnya menjadikan tempat bersujud atau masjid sebagai kuburan. Ya. Tapi kalau di luar masjid, Pak, itu tidak mengapa. Contoh yang banyak di kita kan kadang-kadang bukan dalam masjid, tapi di luar masjid. Ini masjid, kemudian area samping itu memang ada kuburan. Itu tidak berpengaruh dengan keadaan ini. Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan orang Yahudi. Asal sudah ada kubur Nabi, dimasukkan kuburan itu ke dalam area masjid, lalu mereka salat di dalamnya. Bahkan kalau dalam mazhab Hambali tidak sah salat di kuburan di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Ya, tidak sah.
Sehingga orang Syiah itu terinspirasi dari kebiasaan Yahudi, Pak. Kalau kita ke Iran, terutama di kota Qum, siapa yang sudah pernah ke Iran? Berarti kita sama-sama belum. Itu kuburan yang dianggap ulama yang dalam masjid. Sehingga mereka ketika masuk ke masjid, itu juga untuk sekaligus menyembah Allah, walaupun versi banyak yang sesat, tapi sekaligus kesesatan itu bertambah dengan seakan-akan memuliakan kuburannya. Jadi saya lihat begitu, Pak. Kalau ditanya orang, jadi kan kuburan Nabi dalam masjid. Nah, itu salah. Tadi sudah kita jelaskan. Kuburan Nabi bukan dalam masjid, di rumahnya. Ternyata perluasan masjid yang membuat Nabi akhirnya masuk ke dalam area, tapi itu pun dibatasi dengan dinding yang tinggi. Jadi kan di balik dinding itu langsung mihrab. Di balik dinding mihrab, tempat berdiri imam. Di balik sana baru kuburan Nabi. Jadi betul-betul kita hanya masuk ke area masjid tanpa menyentuh area kuburan Nabi SAW. Kalau orang-orang Syiah, Yahudi tidak begitu, memang dimasukkan dalam masjid. Di Mesir itu 1-2 tempat masjid masih ada Syiah yang tersisa, karena dulu Mesir itu sebenarnya Syiah. Kemudian oleh salah satu panglima perang dari Salahuddin Al-Ayyubi itu menguasai Mesir, memerangi Mesir untuk merebut Mesir. Beliaulah yang kemudian merubah, menghancurkan kehidupan gaya orang Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu Mesir itu Syiah, Pak. Lalu kemudian berubah menjadi Ahlus Sunnah, didirikanlah Al-Azhar. Sampai sekarang masih terjaga menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mesir. Tapi sisa-sisanya masih ada. Makanya masjid-masjid tertentu masih ada aliran dan amalan-amalan. Di samping dekat dengan posisi Al-Azhar di kota Kairo itu ada Masjid Husain. Masjid Husain. Nah, di dalam masjid, walaupun di belakang imam, tapi di dalam masjid itu ada jalan masuk, tapi masih masuk area masjid. Kuburan kepalanya Husain, karena Husain kan dipenggal. Nah, jadi dari nama saja Masjid Husain bisa jadi dirujuk karena adanya jenazah kepala Husain di situ. Tapi bisa jadi juga berafiliasi kepada Syiah, karena Syiah salah satu yang sangat mendewakan Husain. Maka masjid itu, Pak, banyak perkataan-perkataan di sana. Jadi inilah yang dilarang oleh Nabi SAW.